Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman semua, di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan sedikit tentang kaifiatis sholah. Nah, di dalam kelompok ini kami memiliki 4 anggota kelompok yang terdiri dari Ika Zahra Yuniasi, Muhammad Bangga Abdillah, Salma Dila Ramadhani, dan yang terakhir Wafa Duha Khairiyah. Ya, mungkin itu sedikit perkenalan dari kami. Selanjutnya akan mulai ke pembahasan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kaifiyah sholat dan tarikh tasyrik. Kaifiyah sholat adalah tata cara dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan ibadah sholat. Ini termasuk urutan, cara, dan kondisi tertentu yang harus dipenuhi seperti keikhlasan, ketakwaan, kesungguhan, dan kualitas spiritual dalam beribadah. Kaifiyah sholat juga mencakup aspek-aspek spesifik seperti cara berdiri, ruku, sujud, dan membaca doa-doa tertentu. Selanjutnya ada tarikh tasyrik. Itu terangkai oleh dua bahasa, yaitu tarikh dan tasyrik. Tarikh berarti menulis, dan sedangkan tasyrik secara etimologi bermakna menetapkan syariat, menetapkan hukum, dan membuat perundang-undangan, atau proses menetapkan perundang-undangan. Sedangkan secara terminologi, tasyrik sendiri berarti pembentukan dan penetapan perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat akan melakukan sholat. Yang pertama ada khusyuk. Jadi kita itu harus konsentrasi dan menjaga fokus dalam melaksanakan sholat. Yang kedua ada tumakninah, yaitu ketenangan. Melaksanakan sholat itu dengan tenang dan tidak terburu-buru. Yang ketiga ada adab-adab sholat, mematuhi adab yang diajarkan dalam Islam, seperti berpakaian yang sopan, menutup aurat, menghadap kiblat, dan lain sebagainya. Yang keempat ada niat yang jelas. Jadi kita itu memiliki niat yang jelas dalam melaksanakan sholat, baik itu niat secara lisan maupun dalam hati. Yang kelima, gerakan yang benar. Melakukan gerakan-gerakan sholat dengan benar sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW, termasuk ruku, sujud, duduk di antara dua sujud, dan lain-lainnya. Yang keenam, membaca Al-Quran. Jadi kita membaca Al-Quran itu harus dengan tartil dan tajwid yang benar. Yang ketujuh ada toharoh. Jadi kita memastikan kesucian tubuh dan tempat sholat sebelum melaksanakan sholat. Baik, selanjutnya materi yang akan saya bahas yakni tujuan sholat. Tujuan sholat yang pertama yaitu mendapatkan ketenangan batin. Artinya, dalam melaksanakan sholat, manusia berhadapan langsung dan mengadakan komunikasi kepada Sang Pencipta dengan menyebut nama Tuhannya, lalu kita berharap serta berdoa kepada Sang Pencipta. Dan sholat yang kedua yaitu adanya pembentukan kepribadian, di mana kita itu di dalam sholat itu kita ditentukan oleh waktu-waktu dan syarat-syarat tertentu. Seperti kita sebelum sholat kita harus berwudu terlebih dahulu, mencucikan badan, pakaian, dan tempat sholat, serta harus menghadap ke arah kiblat. Tujuan sholat yang ketiga yaitu dengan menjalankan sholat hilang semua kesusahan dan kegelisahan yang ada di hati kita, dan hati kita akan menjadi lebih tenang. Lalu tujuan sholat yang keempat, sholat merupakan benteng atau pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Sholat juga dapat merubah watak seseorang dari perbuatan yang jahat menjadi yang lebih baik. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada rukun sholat. Rukun sholat yang pertama itu niat. Niat merupakan tahap awal kita dalam mengerjakan sesuatu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua itu ada berdiri bagi yang mampu. Bagi yang dalam keadaan sakit dan tidak mampu untuk berdiri, maka diperbolehkan untuk duduk, berbaring, atau dengan isyarat. Lalu yang ketiga ada takbiratul ihram. Kunci sholat bersuci, pembukaannya adalah dengan takbir dan penutupannya dengan membaca salam. Ini merupakan dari hadis riwayat Ahmad.
membaca Al-Fatihah bagi orang yang sholat sendirian itu mufarid. Maka ia wajib untuk membaca Al-Fatihah secara sempurna setelah takbiratul ihram. Namun bagi mereka yang sebagai makmum, ia cukup mendengarkan saja karena bacaan Al-Fatihah oleh makmum itu sudah diwakili oleh imam. Namun jika kita bagian sholat seperti sholat asar atau sholat duhur, ketika imam membaca Al-Fatihahnya pelan, itu kita diwajibkan membaca Al-Fatihah sendiri. Lalu rukun sholat yang keempat ada ruku dengan tumaninah. Maksudnya kita itu diwajibkan untuk membungkukkan badan hingga punggung menjadi sama datar dengan leher, dan kedua tangannya memegang lutut dalam keadaan jari terkembang. Iktidal merupakan bangun dari ruku dan kembali ke posisi tegak lurus dan dengan tidak tergesa-gesa. Dua, ada sujud 2 kali. Maksud sujud 2 kali ini yaitu bangun dari posisi sujud yang pertama dengan duduk yang tenang. Duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Maksudnya bangun dari posisi sujud yang pertama untuk duduk dengan tenang. Lalu ada duduk tasyahud akhir, yaitu duduk untuk tasyahud akhir pada rakaat terakhir setelah bangun dari sujud yang terakhir. Selanjutnya ada membaca tasyahud pada waktu duduk akhir. Nah, kita itu harus membaca sholawat kepada Rasulullah SAW pada tasyahud akhir, lalu mengucapkan salam yang pertama, dan yang rukun sholat yang terakhir yaitu tertib. Tertib di sini maksudnya adalah melaksanakan ibadah sholat harus beruntun dari rukun yang awal hingga rukun yang akhir. Materi yang selanjutnya yaitu syarat dalam sholat terbagi menjadi 2, yaitu syarat wajib dan syarat sah sholat. Syarat wajib ialah sesuatu yang bergantung kepadanya ketentuan wajib atau tidaknya sholat ke atas seseorang. Adapun syarat wajib sholat seperti berikut. Yang pertama yaitu kebersihan dan kesucian pada pakaian dan tempat. Yang kedua yaitu beragama Islam. Yang ketiga, memiliki akal yang sehat atau tidak gila. Yang keempat, berusia cukup atau balik. Yang kelima, telah sampai dakwah Islam kepadanya. Dan yang keenam, bersih dan suci dari najis, haid, dan nifas. Dan untuk syarat yang kedua yaitu syarat sah sholat, yaitu syarat yang menentukan kesahihan suatu sholat, atau dengan kata lain, kesahihan suatu sholat bergantung kepadanya. Syarat sah sholat yang pertama yaitu suci badannya dari hadas besar maupun hadas kecil. Yang kedua, suci tempat, pakaian, dan tubuh badan daripada sebarang najis yang tidak dimaafkan. Yang ketiga yaitu sudah memasuki waktu sholat yang ditentukan. Yang keempat, menghadap kiblat. Dan yang terakhir yaitu menutup aurat. Sekian presentasi dari saya lanjut. Oke, kita melanjutkan ke pembahasan yang terakhir ya, yaitu tentang perkara sunnah dalam sholat. Jadi menurut Asy-Syafi'i bahwa sunnah dalam sholat itu ada 2 macam, yaitu sunnah abad dan sunnah hiat. Yang pertama yaitu sunnah abad. Jadi gerakan bacaan yang termasuk sunnah abad, bila kita tinggalkan atau lupa, maka kita dianjurkan untuk melakukan sujud syahwi. Dan hukum sujud syahwi adalah sunnah. Nah, ini ada beberapa contoh yang termasuk dari sunnah abad. Yang pertama, tasyahud awal ada 3 sunnah abad yang berbeda, yaitu duduknya yang pertama, bacaan lafaz tasyahudnya, dan membaca sholawat Nabi setelah bacaan tasyahud. Yang kedua ada sholawat untuk keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Pada tasyahud akhir yang menjadi sunnah abad adalah membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Yang ketiga ada kunut subuh dan witir. Kunut witir dimulai pertengahan Ramadan. Jika salah satu kunut ini tidak dikerjakan, maka disunahkan sujud syahwi. Terus selanjutnya ada sunnah hiat ya. Jadi sunnah hiat itu sunnah yang tidak disyariatkan untuk melakukan sujud syahwi. Yang apabila kita meninggalkan sunnah tersebut, kita tidak dianjurkan untuk melakukan sujud syahwi. Nah, di sini
ada beberapa contoh yang termasuk dari sunnah hayat. Yang pertama ada mengangkat tangan saat takbiratul ihram, lalu ada bersedekap, terus ada meletakkan antara dada dan pusar atau di bawahnya, terus ada melihat ke tempat sujud, doa iftitah, ta'awud, dan basmalah. Yang ketujuh ada mengucapkan amin. Yang kedelapan ada merenggangkan kedua tumit. Yang kesembilan ada membaca ayat Al-Quran. Yang kesepuluh ada takbir antara rukun. Yang ke-11 ada meletakkan lutut saat sujud. Yang ke-12 ada sunnah bacaan dalam sujud. Yang ke-13 ada doa duduk antara dua sujud. Yang ke-14 bacaan tasyahud awal dan akhir. Yang ke-15 meletakkan tangan di paha. Lalu yang ke-16 ada menggerakkan atau mengangkat jari saat tahiyat. Yang ke-17 ada menoleh ke kanan dan ke kiri. Yang terakhir ada menelankan salam kedua. Ya mungkin itu ya contoh dari gerakan yang termasuk dari sunnah hayat, yang apabila kita lupa tidak mengerjakannya, kita tidak dianjurkan untuk melakukan sujud syahwi. Ya mungkin itu ya teman-teman penjelasan tentang sunnah. Baik, dari materi yang sudah kita paparkan tadi dapat disimpulkan bahwa sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang sudah balik. Nah, sholat juga merupakan benteng kemaksiatan yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, sholat itu didirikan dalam satu hari dan satu malam dengan jumlah 17 rakaat yang merupakan wajib dilakukan tanpa kecuali dengan menggunakan beberapa tata cara sholat atau kaifiyah sholat yang tadi kita sudah jelaskan. Selain sholat wajib, terdapat juga sholat sunnah yang dilakukan untuk memohon turunnya hujan, sholat istiqo, atau sholat sunnah yang dilakukan ketika ada gerhana matahari dan bulan. Nah, sholat sunnah ini dilakukan dengan cara yang sama namun dengan niat yang berbeda. Sholat sunnah itu dapat membantu menambal kekurangan yang mungkin terdapat pada sholat-sholat fardu kita dan mengandung keutamaan untuk fisik maupun rohani kita. Nah, selain itu, sholat juga dapat membangun etos kerja seseorang dan mempengaruhi amal-amalnya. Mungkin sekian dari kelompok 3 yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.